Kembali di channelku, dan sebelum memulai jangan lupa subscribe dan nyalain juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru dari aku. Dan aku akan terus bilang kalau ini merupakan bacaan tarot hiburan aja, jadi belum tentu cocok atau resonate ke semua orang. Dan aku juga mau bilang ya, ini merupakan pilih kartu yang timeless alias bisa dilihat kapanpun, sama kayak episode yang sebelumnya. Dan untuk tema hari ini adalah apa yang ingin mereka katakan kepada kamu. Merekanya ini bisa siapapun ya, bisa teman kamu, bisa pacar kamu, bisa keluarga kamu, atau mungkin kalau kalian punya peliharaan kamu juga akan mengatakan sesuatu kepada kamu. Dan seperti biasa ada 3 file ya. File 1 Six of Wands, file 2 The Magician, dan file 3 The Fool. Kalian bebas pilih mana aja, bisa pilih 1, pilih 2, atau mungkin pilih ketiganya. Aku kasih waktu ya untuk memilih. Kalau udah, aku mau geser dulu The Magician dan The Fool-nya. Oh iya, sebelum itu ya, aku lupa bilang kalau ini ada kartu Divine Love-nya. Nah, kalian bisa baca di sini. Sebenarnya ya, kalian itu atau sebagian dari kalian itu sudah mempunyai divine love sendiri. Ya. Intinya akan selalu ada dalam tanda kutip yang membantu, entah itu apa, tapi akan selalu ada yang membantu. Tapi berbanding terbalik nih sama kartunya. Ada Five of Coins. Kadang-kadang kalian itu tidak mau menerima kenyataan yang terjadi. Jadi proses emosinya itu ya ibaratnya harus dirawat dulu lah. Perawatan emosional dulu. Karena sebagian dari kalian itu sulit untuk menerima emosi yang terjadi. Lebih tepatnya lebih sering membangkang, menyangkal, atau denial. Jadi di Five of Coins ini mengindikasikan atau menginterpretasikan kalau kalian, salah satu dari kalian atau yang memilih kartu nanti ya, memang ada orang atau sosok lain yang ingin mengatakan bahwa sebenarnya kamu itu masih perlu bimbingan lebih lanjut. Itu sih kira-kira. Oke, file 1 Six of Wands. Apa yang ingin mereka katakan kepada kamu? Mereka ingin mengatakan bahwa kamu orangnya atau sosoknya selalu diliputi keberuntungan bagi mereka ya, di mata mereka. Walaupun sebenarnya itu adalah hasil kerja keras kamu, tunggang tungging, banting tulang dinosaurus kayaknya. Karena orang hanya lihat, wah si kamu enak ya, bisa jalan-jalan terus, bla bla bla, duitnya dari mana ya gitu. Padahal ya kamu pun juga menangis darah untuk mencapai tujuan yang kamu mau. Oh, ada Four of Coins. Belum lagi hematnya ampun-ampun, puasa juga kan. Makannya kayak puasa sunnah Senin Kamis. Sama The Devil juga, yang tadinya kamu suka mengoleksi sesuatu akhirnya ditahan dulu hanya karena menggapai tujuan kamu. Jadi kamu mengorbankan hobi kamu supaya kamu nggak stres. Jadi kamu mengorbankan hobi kamu untuk tujuan lain, walau nyatanya sebenarnya kamu masih agak stres juga. Dan mereka pikir kamu itu mulus-mulus aja hidupnya. Mereka mengatakan bahwa kamu tuh orangnya enak ya, bisa jalan-jalan terus, hidupnya enak, jabatannya udah tinggi dan lain-lain. Tapi sebenarnya kamu juga menanggung masalah sih. Entah di kerjaan, entah di rumah ya. Bisa jadi salah satu di antara kalian adalah generasi sandwich alias tulang punggung keluarga. Lalu ada Eight of Wands di sini juga. Sebenarnya pilihan itu tergantung kamu. Mau mendengarkan omongan orang lain atau enggak.
Tapi bukan berarti kamu bisa semena-mena dengan orang lain hanya karena kamu merasa jabatan kamu sudah tinggi, kamu tulang punggung keluarga, kamu mengorbankan segala hal hanya untuk tujuan kamu. Nggak bisa kayak gitu. Mereka mungkin bilang bahwa, ih kamu mah enak, jabatan udah tinggi, bisa healing-healing, jalan-jalan terus, dinas, dan lain-lain. Tapi mereka juga tidak tahu kan apa yang mereka korbankan. Cuma, jangan merasa ketika kamu berkorban, orang lain harus mengerti kamu. Itu nggak bisa. Kalau kamu ingin menuntut dimengerti, kamu juga harus mengerti orang lain. Kenapa orang lain bisa bicara atau ingin mengatakan kayak begitu. Jangan cuma kamunya aja yang dimengerti. Lalu ada define flow sama your path. Kalian bisa baca di sini. Jadi kalau aku bilang ya, kamu ya jalani aja hidupmu. Ngeluh boleh kok, siapa yang bilang ngeluh itu nggak boleh. Tapi bukan berarti kamu semena-mena hanya karena kamu sudah mendapatkan apa yang kamu mau. Itu. Terus ada your path. Nah, kalian bisa di sini nih, baca. Jangan terpaku dengan ilusi yang ditimbulkan oleh pikiran kamu sendiri. Pada kenyataannya, walaupun jabatan kamu sudah tinggi, tapi kamu kurang berlaku baik dengan orang lain gak akan menghormati kamu. Paling hanya memaklumi, oh kamu sifatnya begini. Cuma, seberapa banyak orang yang bisa memaklumi sifat kamu? Dan hanya karena kamu merasa, wah gue sudah mencapai di titik ini, orang lain harus tunduk dan hormat sama gue. Nggak bisa kayak gitu. Ya, oke, saya rasa itu dulu untuk file 1. Sekarang saya mau lanjut ya ke file 2. Hai file 2, ini pilihan kalian ya, The Magician. Apa yang ingin mereka katakan kepada kamu atau tentang kamu? Mereka itu melihat kamu dan ingin mengatakan bahwa kamu itu adalah sosok atau orang yang serba bisa, serba ada juga kemampuannya, baik soft skill atau hard skill ya. Mungkin salah satu dari kalian itu memang public speakingnya bagus. Jadi orang berpikir bahwa oh kamu terlahir di keluarga yang memang pendidikannya itu keren. Pendidikan orang tua khususnya atau parenting ya. Sebagian dari kamu itu memang dari pendidikan orang tua yang cukup baik di rumah. Jadinya orang lain melihat bahwa wah keren ya bahasanya bisa kayak gitu. Tapi kelihatan santun itu karena berkat orang tua kamu, walau kamu menganggap bahwa orang tua kamu adalah orang tua yang keras dan otoriter. Ada Four of Wands, mereka juga ingin mengatakan ya bahwa kamu itu orangnya supel dan mereka juga senang berteman dengan kamu. Lalu ada The Temperance. Ini juga kamu orangnya bisa menyeimbangkan emosi dan logika, jadi tidak mengedepankan emosi tapi mengedepankan logika juga. Jadi gak semua orang punya kecerdasan logika dan kecerdasan emosi karena kebanyakan itu nggak imbang. Dan satu lagi, kebanyakan dari orang-orang kita itu, kebanyakan ya, kalau kamu nggak merasa ya sudah, jangan diambil hati. Kebanyakan dari orang-orang kita itu mengedepankan kecerdasan emosi aja. Jadi apa-apa tuh nggak pakai logika dulu. Dianggap konfrontasi semua. Ya kadang-kadang saya pun juga sama kayak gitu. Tapi bukan berarti kalian nggak bisa belajar untuk mengedepankan logika. Terus sama Seven of Wands, mereka juga ingin mengatakan bahwa kamu itu orangnya bisa mengambil keputusan dengan tepat sasaran. Dan caranya itu bisa membuat atau menyelamatkan suatu hal satu ke hal lain. Itu bisa berarti bahwa kamu bisa dijadikan atau menjadikan diri kamu sebagai pemimpin kelompok yang baik. Sehingga orang-orang ini tidak serta-merta ambil ke jalan yang salah. Karena kamu sudah sering trial dan error untuk menghadapi masalah tersebut dengan berbagai cara. Walaupun tidak semua orang menerima cara kamu ya.
Tapi biasanya sih akan diikuti juga walaupun dimodif sendiri caranya. Untuk oracle-nya, oke, ada extraordinary dan sanctity. Sanctity. Di sini ada extraordinary, kalian bisa baca. Ya, kamu salah satu yang terunik di alam semesta ini. Karena yang unik-unik, biasanya nih jarang dapet orang normal yang mau menerima. Karena kebanyakan dalam tanda kutip, orang-orang normal itu maunya cari yang sama dengan mereka. Itu. Terus ada sanctity. Dan di sini dia karena didikan keluarga kamu atau orang tua kamu, kamu jadi bisa mengedepankan logika dan emosi itu secara selaras, bukan cuma salah satunya. Ada yang logika aja tapi emosinya itu kurang baik. Ada yang lebih mengedepankan emosi tapi logikanya nggak jalan. Ya, kamu bisa menyeimbangkan keduanya, emosi dan logika. Itu keren sekali untuk file nomor 2. Oke deh, saya rasa itu dulu. Jadi kesimpulannya, mereka ingin mengatakan bahwa kamu itu supel, kamu itu banyak teman, kamu itu serba bisa, dan mereka kagum dengan cara pola pikir kamu dan cara menangani kamu soal emosi ya. Karena nggak semua orang bisa berjalan dengan selaras, baik dari logika ataupun emosinya. Dan saya mau lanjut ya ke file 3. Hai file 3, ini bacaan kalian ya. Apa yang ingin mereka katakan kepadamu? Ya, mereka ingin mengatakan, ya ada the full di sini. Mereka ingin mengatakan bahwa kamu adalah orang atau sosok yang nekat liar dan takut dengan risiko. Dan mereka berpikir bahwa kamu orang yang ceroboh dalam beberapa hal. Tapi sebenarnya nih ya, kamu itu sudah mempersiapkan semuanya. Hanya saja orang meragukan kamu atau mereka meragukan kamu dan mengatakan bahwa kamu itu bodoh, kamu itu ceroboh. Padahal sebenarnya kamu sudah menyiapkan ini dari lama dan orang lain tidak mengerti cara kamu. Mereka hanya berpikir cara yang di dalam kotak, bukan cara yang di luar kotak. Ini kayaknya mirip deh sama file nomor 2, tapi kalau ini lebih ke kayak pikirannya yang out of the box, udah visioner ke depan, tapi mereka belum mau menerima. Kenapa mereka belum mau menerima? Di sini ada 9 of Wands. Mereka bilang atau ingin mengatakan bahwa keinginanmu tidak akan terwujud. Kamu tuh nggak punya apa-apa, padahal sebenarnya kamu sudah punya senjata, sudah punya alat, sudah punya kendaraan juga untuk dijalankan apa tujuan kamu. Lalu ada 5 of Wands. Mereka itu ingin mengatakan bahwa perjuangan adalah kerja keras. Tetapi mereka lupa atau mungkin tidak ingat bahwa perjuangan juga bisa dilakukan secara santai atau kerja cerdas, bukan menyiksa tubuh dari pagi hingga malam hari hanya untuk eksplorasi. Padahal sebenarnya eksplorasi itu bisa dilakukan dengan cara apapun. Nah itulah mereka tuh berpikir bahwa kamu adalah orang yang bodoh, orang yang ceroboh, tapi mereka tidak tahu bahwa kamu sebenarnya sudah jauh melampaui pikiran mereka, sudah jauh lebih visioner daripada orang-orang kebanyakan. Mereka hanya tahu bahwa kamu itu nggak akan berhasil atau mereka akan menemani kamu ketika kamu sudah mencapai di puncak tanpa tahu perjuangan kamu. Dan mereka berpikir bahwa kerja keras ya menyiksa tubuh, bukan kerja keras itu kerja santai, tapi rezeki dan lain-lain yang menghampiri kamu. Mereka itu masih fokus dengan cara mencari, bukan berteman dengan rezeki, bukan berteman dengan relasi dan lain-lain. Mereka lebih fokus mencari. Ya, karena pola pikir mereka
dari inner child yang terluka juga seperti itu sih. Jadi berpikir bahwa perjuangan adalah harus babak belur. Tapi sebenarnya perjuangan bisa dilakukan dengan cara tidak benar-benar babak belur, walaupun ada luka sedikit. Gitu, tuh kan ada courage dan word. Ada keberanian dan nilai. Iya, mereka tidak tahu ya, kalau kamu itu butuh keberanian untuk melangkah. Sini kan ada nih ya tulisannya. Mereka pikir kamu adalah orang yang penakut, makanya mereka bilang kamu adalah orang yang bodoh dan ceroboh. Tapi sebenarnya mereka tidak tahu kamu yang sebenarnya. Lalu ada nilai di sini. Sebenarnya tanpa kamu validasi orang lain, kamu juga sudah bernilai di mata orang yang tepat. Jadi saran aku ya, kalau memang ada yang anggap kamu begitu, ya udah go away aja. Nggak usah dipikirin. Haters ya tetap aja bakalan benci kamu, walaupun kamu melakukan kebaikan apapun, tetap akan ada orang yang tidak suka sama kurang suka. Itu beda loh, kecuali kalau memang dia atau mereka peka dengan energi kamu, jadi bisa jadi bentrok. Tapi kebanyakan yang aku lihat di sini yang meremehkan kamu ya orang-orang normal ya, normal dalam artian tidak mau mengambil risiko dan nggak visioner, pokoknya terpaku dengan sistem yang ada. Oke, saya rasa itu dulu. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan kalau kalian mau konsultasi, kalian bisa cek IG di atas atau klik link IG di deskripsi. Bye-bye.